Kembali bersama DCA Channel. Kali ini kita akan meliput demo masak dari chef terkenal, Chef Yongki Gunawan. Mari kita ikuti liputannya secara lengkap. Di situ akan ada resep-resep yang bercita rasa tinggi. Selamat menyaksikan, berkah ibadah. Baik Ibu, terima kasih, selamat pagi semuanya. Wah hebat. Suster, kok Imam katanya mau take over saya punya. Suster, gimana Suster? Ya. Ini saya nontonnya dari Om Google. Oh Om Google. Biasanya Tante Google. Udah ada Om Google. Sekarang jadi Om Google. Ya. Mbah Google. Oh Mbah Google. Kamu terlalu muda. Iya. Tadi udah dipromosiin. Oh saya masih mau promosi. Soalnya saya katanya di sini. Tapi nggak usah lah, itu nggak penting, nggak penting. Tapi tadi sudah sedikit. Ketemu orangnya aja udah cukup ya. Jadi nanti kalau foto nanti giliran di belakang pakai grup aja kali ya. Ibu nanti kalau mau foto sama saya bukan saya cari uang, enggak. Kita mau buat gereja ya nggak apa-apa, kita saya sumbangin ke dia. Ya salah satu di sini ya apa namanya? Ya ala kadarnya aja lah, mau kasih 500.000, 1 juta enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa, ya kan? Nanti kita foto-fotonya di belakang sana ada boothnya sedikit, ya nanti di sana. Saya kesini datang bersama Chef Aaron, kenalin dulu. Ya, Chef Aaron adalah pemain sinetron dan juga pemain TV, Bu ya, main film Galaksiku nanti nonton ya. Dia salah satu selebriti yang senang sekali dengan memasak dan dia lebih profesinya ke masakan. Dan dia sekarang sudah dipakai oleh minyak barco, tepung bola deli, tepung beras ya. Terima kasih untuk ibu-ibu yang muslim juga mau datang ke sini. Ini acara bukan acara untuk gereja saja kok. Siapa aja mau belajar sama saya boleh ya. Belajar. Ibu nanti kalau di sini kan kita hanya beberapa resep aja kan ya Suster ya. Tapi nanti ibu-ibu semua, bapak-bapak juga
nggak usah khawatir, di rumah bisa lihat Instagram saya, ya. Udah buka belum? Siapa yang belum? Siapa yang belum? Oh, kalau suster Maya, suster tiap hari lihatnya Yesus. Setiap hari lihatnya Yesus, nggak apa-apa, ya. Ibu-ibu udah buka Instagramnya, TikToknya, benar? Kenapa? Saya udah sediain bukunya, Novan. Ada kan bukunya? Ada ya? Oke. Nanti kalau buku ini harus yang paling heboh. Oke, siap. Nah, bukunya mahalnya lebih mahal dari harga tiket di sini. Ya, nanti nggak bisa beli di mana-mana, ya. Ditanda tangan lagi nanti, ya. Nanti saya sediain ada 2, tapi ada beberapa hadiah nanti yang saya kasih ini. Bahan yang ada di depan sini saya nggak mau bawa balik. Berat ngapain ya? Orang kaya tinggal. Ya, itu ibu-ibu biar pada masuk kasih depan nanti. Nah, sambil menunggu itu hari ini kita ada prakteknya 6 macam. Yang dipraktekkan nggak 6-5, ya. Yang dipraktekkan 5, tapi nanti jelasin. Dan ibu di situ ada resipinya. Dan resipi itu di situ ibu juga bisa lihat YouTube saya. Kadang-kadang di YouTube nggak ada resepnya. Nah, resepnya ibu lihat ini. Ya, ada ini kan mau menjelang Ramadan, Idul Fitri, ya. Jadi ibu bisa siap-siap bikin, ya, bikin itu. Buku yang dikasih juga nanti sebetulnya buku Ramadan. Jadi masakan, kue, dessert ada semua di situ, ya. Saya paling senang kalau di bulan puasa kerja. Jadi saya suka marahin anak buah, dan dia nggak boleh marah. Harus, oh iya. Kalau udah nggak puasa, nggak bisa pak. Ini kan kalau pas batal. Nah, enak. Iya. Satu lagi saya kenalkan di sini cucu saya, ini namanya Sevia, kekasih gelapnya Sheila. Ini namanya Opi. Opi kalau di Jakarta ngajarnya anak-anak semua. Anak-anak di bawah 10 tahun. Muridnya banyak, ratusan anak-anak. Orang tuanya suruh nunggu di depan. Anaknya dia di rumah umur 6 sampai 10 tahun. Diajarin cara masak, cara bikin kue, ya. Itu ada khusus anak-anak. Tapi dia akan meningkat lagi nanti ke untuk teenager, ya, yang sebaya dengan dia, ya. Ini cucu saya ada 3, tapi ini 1 yang saya bawa. Tapi yang seneng kue cuma ini 2, lainnya enggak, ya kan? Jangan tanya anak saya laki 2 nggak suka kue sama sekali, nggak suka masak sama sekali, sukanya minta duit aja. Ya nggak apa-apa lah. Tapi istri anak-anaknya ikut saya, ya. Oke, nanti kita bertiga di atas dan kita di sini ada beberapa bawa asisten dari Jakarta. Biasa kalau chef orang kaya pegawainya 15. Sengaja khusus datang ke kota Tegal begini, ya, untuk bikin acaranya bagus. Kue-kue ini nanti ibu bisa buat jualan di sini, ya. Modalnya juga nanti saya kasih tahu kurang lebih berapa. Jangan bikin kue di kelas-kelasin di kelas bawah. Jangan. Ibu semua yang ada sini kalau bisa kita jualan kue untuk orang kaya. Jadi harus ya untuk orang kaya. Orang kayanya yang ngasih ke orang miskin, ngerti nggak Bu? Ya kita kerjanya begitu ya. Gitu. Jadi kita sekarang itu mulai hari ini gaulnya kamu orang kaya aja. Iya. Orang kaya ya. Nah dengan orang kaya kan uangnya banyak. Suruh pesan apa dia pesan, ya. Udah pesan, nanti orang kayanya ini, oh makanannya enak dia akan pesan. Satu saat ibu jadi orang kaya, diaminin aja. Itu murid saya kalau belajar, jangan bikin kue yang kelasnya menengah ke bawah. Kamu belum bisa nyumbang. Kamu hanya nyumbang, bikin pesanan kue yang enak untuk orang kaya. Kasihan orang kaya Jakarta, kalau mau makan enak itu dia mesti keluar negeri. Kasihan kan? Kasihan. Nah, jangan ngomong mahal, dia mah duit punya kan perginya jauh kan. Naik pesawat mesti naik tangga jalan dari airport ke sini aja 500 meter. Kasihan Bu. Kita yang kasihan sama dia. Bikinin yang enak. Udah enak dia nggak pergi ke luar negeri, bilang perlu di luar negeri kagak ada.
Ya. Dan hari ini kita belajar ada 6 macam kaki lima yang dipraktekin di dalam kue Indonesia. Pertama yang sangat terkenal di Indonesia bahkan sampai negara Asia itu adalah Spikus Surabaya. Penciptanya baru 2 bulan yang lalu dipanggil Tuhan. Umurnya 87. Penciptanya yang menciptakan ini ya. Kemudian setelah itu ada lapis Malang, itu penciptanya orang Malang. Ya, beliau sudah tidak ada di Indonesia lagi, udah di luar negeri. Kemudian kalau yang di Solo ada kan namanya Orion. Nah itu juga yang menciptakan namanya lapis Mandarin. Nah kurang lebih gitu. Ini susternya kok MC-nya nggak banyak ngomong ya. Katanya kata Mama Doni videonya nanti kalah loh maksudnya buktinya enggak, kayak dari tadi ngomong terus. Sebentar, belum panas. Oh belum panas ya. Oh kalau bikinin kopi. Senang sekali di dekat Tegal ini punya suster yang demikian. Jadi ibu kalau mau mantu mau apa gak usah pakai artis, ambil suster aja. Oh ini selain promo. Suster boleh nggak kalau nanti dipanggil suster tidak pakai ini terus pakai baju yang bolong lah. Roknya ini begininya. Boleh nggak? Gak boleh ya suster tadi pakai long dress ya. Baik ini pun nanti biar nggak panjang lebar, nanti kita mulai bikin aja ya. Konsepnya udah dapat semuanya? Ada ya? Oke, kita mulai dari yang pertama. Oke, ini kita bikin apa dulu? Ya. Kita bikin Spikus Surabaya ya. Spikus Surabaya pada saat dia meninggal, saya udah ciptakan lagu buat dia. Mau dengar nggak lagunya? Ya. Lagu itu adalah resep. Saya baca resep. Ya, jadi ibu nanti kalau di dapur nanti ibu tinggal setel lagu ini. Lagu-lagu saya ibu kan punya Spotify kan? Ada kan? Ada. YouTube ada kan? Ada di situ ya. Coba terus setelin Spikus Surabaya. Yang nyanyi si Bamnya Samson, anaknya kekasih gelap saya, mamahnya kekasih gelap saya, selingkuhan saya janda semuanya. Tidak ada yang gadis, saya lebih suka janda kaya. Coba Novan bisa? Nanti kalau setel dulu sambil itu, sambil lihat resepnya ini sama juga sih. Ya, cuman di sini Spikus Surabaya ini yang original ini asli ciptaan Ibu Sylvia Diana. Dia udah meninggal kemarin umur 85. Ya, resepnya ini persis seperti dia, cuman dipletotin sedikit sama saya supaya ibu mudah mendapatkannya ya. Coba ya, digedein sedikit volumenya. Ini yang nyanyi Bang Samson ya. Spikus Surabaya sejak zaman Belanda, kita kotor dengan kasih 700 gram kuning telur dan 350 gram gula pasir. Nah, ada kan? Cairkan hati yang panas 200 gram wisma, dan 100 gram blue band. Oh kan blue band? Kawinkan adonan telur dan adonan mentega hingga merata. Mudah kan? Ya, ya. Terakhir masukkan terigu, susu bubuk ke dalamnya, diaduk sempurna. Masukkan ke loyang, lalu panggang dengan aroma kasih. Setelah matang, lapisi dengan selai strawberry. Jadilah kue yang lezat, asli Indonesia. Itu kue Indonesia loh ya. Oke. Nah, nanti nyanyi terus judulnya ya. Tapi nanti di terakhir ada lagu saya, ibu nanti berdiri,
ibu goyang yang heboh walaupun nggak hafal lagunya, yang terheboh nanti dikasih bukunya, ini kasih lihat bukunya. Nih bukunya kayak gini nih, tuh. Ini bukunya cuma satu dan lagi. Ya nanti saya kasih bukunya seperti ini, ya. Ini bukunya lengkap, ya. Tuh ya. Lengkap, ini ada masakannya, ada snacknya, ada esnya, ada semuanya komplit gitu. Timbangannya tepat dan kalorinya indeksnya di 50. Semua resep saya indeksnya di 50. Jadi ibu-ibu nanti makan sehat, ya. Ibu makan nggak usah, aduh nanti jadi kolesterol, enggak ya. Tapi nanti saya ada sediakan 2 buku ya. Nanti satu kasih buku yang kuno ini boleh ya, kasih tahu ya. Nanti satu, yang ini harganya 350. Yang ini harganya 750. Nanti saya keluarin 2 ini. Siapa yang beruntung dapat ini, yang heboh yang akan dikasih. Nanti ada jurinya. Jurinya suster. Heboh. Ya, nanti ya. Oke. Bapak-bapak jangan takut ya, heboh juga. Nah, jadi kalau mau dapat hadiah nanti minta sama suster. Nyogok susternya disogok. Suster nanti pilih saya ya. Iya. Kalau dapat saya kasih fotokopinya. Boleh ya, Ya, oke. Nah, itu kurang lebih lagu itu yang kita mesti abadikan karena itu asli Indonesia, bukan kue Belanda. Ya, Belanda nggak ada yang jual kue gini mahal, nggak doyan dia. Dia kuenya juga nggak enak di Belanda. Ya, Belanda tinggal di Indonesia, kita punya menu yang sangat banyak. Ya, contohnya kayak dari Manado, apa yang terkenal? Apa? Klapertan. Namanya klapertan itu asli kue Indonesia, bukan kue Belanda. Karena di Belanda nggak ada kelapa, jadi dia selama menjajah kita dia bikin satu kue yang dia ciptain namanya klaperka. Klaper itu kelapa, kalau itu kue, kue kelapa. Ya banyak sekali ya, kroket, risoles tuh dari zaman Belanda semua itu tidak kita udah kayak orang Belanda bu. Dan menteganya selalu Westman, ya kan? Kalau nggak ada Westman, dia harganya 800.000 juga dibeli orang. Iya betul, benar apa enggak? Kalau bikin kue gak ada Westman-nya orang nggak doyan, betul apa enggak? Ya. Nah ibu-ibu nanti kalau pulang ke rumah kita dapat bawa oleh-oleh dari tepung sanya sama keju wincis, ya. Keju wincis nanti akan dibagikan ke ibu-ibu semua buat di rumah coba-coba, ya. Sementara itu jadi nanti tapi bahan yang ada di depan ini saya nggak mau bawa balik semuanya. Telurnya pokoknya sisa 2 ya ibu bawa, ya. Lumayan diceplok, lumayan diceplok, ya. Nah itu ya. Jadi nanti saya juga nggak mau bawa. Nanti saya panggil pertanyaan apa. Makanya perhatikan kalau saya lagi ngajar ini apa nanti saya tanya sampai bisa jawab. Nanti boleh milih hadiahnya, ya. Apa aja di sini. Kita ada pakai Westman kan? Ya. Kamu bawa kalinya Westman? Bawa. Nanti yang sisa-sisa nanti kasihkan ke mereka. Tuh ya ada segitiga segala yang tuh ya. Jadi kalau sisa saya paling pakai cuma 200 gram doang, 300 ya bawa lah ibu. Di rumah buat nyeplok, buat lulur. Oke, banyak lah hadiahnya banyak banget ya. Baik, kita sekarang mulai dengan membuat spikus Surabaya. Membuat spikus Surabaya supaya kalau bikin kue ada yang pakai emulsi, ada yang tidak, betul tidak? Ibu tahu emulsi? Tahu ya kayak TBM, Ovalet, Wiki 5, betul tak? Kalau bikin pakai itu namanya pakai obat. Kalau pakai obat, pakai itu bikinnya memang mudah cepat selesai, tapi umurnya 3 hari. Yang saya ajarin di sini umurnya bisa 2 minggu, tidak di kulkas, di luar aja. Jadi emulsinya harus dihilangkan, ya nggak boleh pakai emulsi ya. Kalau pakai emulsi nanti pori-porinya sama, tapi kalau nggak pakai emulsi pori-porinya ada yang besar ada yang kecil. Jadi kita jangan dibohongin kalau di pasar. Pakai obat nggak? Enggak. Begitu ngelihat rata pakai obat gitu, di atas. Ya. Oke, kita mulai di sini yaitu dengan 35 merah telur atau 700 gram. Kuning telur itu beratnya 20 gram. Ya. Tuh masukkan ke situ. Oke. Kita campurkan dengan gula pasir beratnya 250 gram gula pasir ya, kita kocok. Gulanya harus gula pasir, tidak boleh gula halus. Tahu kenapa? Gula halus kalau kita blender manisnya berkurang.
ya, karena di dalamnya. Tapi kalau ibu ada yang diabetes ada? Ngacung-ngacung yang diabetes? Nggak ada? Nah, kalau ada nanti takutnya ada orang yang diabetes ya, ibu boleh ganti gulanya dengan Palatinose. Jangan pakai yang kecil-kecil itu Nutrifood apa segala diabetes, itu kimia. Itu bukan gula asli. Jadi kalau yang gula asli namanya Palatinose, jenisnya, mereknya banyak. Karena glycemic saccharose-nya ya. Ini kita kocok 10 menit, kecepatannya sedang. Ya. Nah, lalu yang kedua kita cairkan bahan D. Ini 150 gram Westman ya. Yang dipegang awal ya. Busaknya ganti yang muda aja ya daripada saya. 80 gram Blue Band. Kalau Blue Band kan mudah didapat ya, di mana ada warung pasti dia jualan Blue Band itu. 70 gram Whole butter. Whole butter ini substitute butter, sehingga kalau kita masukkan ke dalam mentega, kalau di menteganya itu ada Westman-nya lebih tajam wangi. Ya. Kalau kita pakai anchor ya anchornya lebih keluar. Kalau kita pakai segitiga ya segitiganya yang nongol ya. Kalau pakai keringat ibu ya keringat ibu yang nongol. Ya. 1 sendok makan Topiko vanilla butter. Ini kita kasih vanilla ini dari Topiko, salah satu sponsor kita untuk datang ke sini. Ini uang yang dapat di sini saya sumbangin semua Bu, sama saya juga di sini ya. Tepuk tangan buat sini. Jangan berbohong buat sini. 1 sendok makan Topiko bakar. Nah, ini Topiko bakar itu untuk menghilangkan amis telur. Ini semua yang barang kita pakai halal, ya. Ada sertifikat halal, ya. Dan yang terakhir 1 sendok makan susu kental manis cap nyonya. Kalau mau tahu mereknya, cap nyonya saya pakai lebih bagus. Ada di sini? Ada kan di toko-toko bahan? Ya. Cap nyonya ditulis Bu biar enak. Cap nyonya. Di sini adanya cap apa? Nona belum keluar susunya. Kita belum tahu. Nona di mana-mana belum keluar susunya. Jadi kalau diperes-peres, yang ada cuma matanya kedap-kedip sudah. Oh nggak kenapa? Seenak diperes-peres ini enak. Susunya nggak keluar. Kalau adanya begitu pegang, so ya itu salah. Maka salah saya wadahnya di mereknya ya. Ya, mereknya nggak ada saya buka, soalnya takut kena undang-undang ETE, karena gambarnya tetek gitu. Jadi saya buka ya. Nah ini kita panaskan bahan D, jangan sampai mendidih. Ya, ini modalnya Rp168.000 dengan Westman. Tapi ibu kalau mau diganti lebih rendah lagi, mau pakai segitiga lebih murah ya. Kalau Westman kan hampir 800 toh. Kalau segitiga sekitar 300-an, jadi bisa lebih murah ya. Ya dipanasin, jangan sampai mendidih. Kalau mendidih berarti menteganya kayak digoreng, nanti butternya hilang ya. Sementara itu Opi dulu tepung Sania maizena susu bubuk disaring. Gak usah disaring ya, kalau tepung Sania itu tepung terigu protein sedang. Dia tidak perlu disaring karena kita bisa langsung pakai ya. Kalau lainnya kan harus disaring, ini tidak. Nah, diaduk rata. Michael, tolong putih telurnya kalau sudah 5 menit. Ini kalau udah jalan 5 menit, ya putih telurnya kita kocok. Ya putih telurnya diisi 2 putih telur, 100 gram gula pasir dan cream of tartar. Cream of tartar adalah natrium klorat atau kita sebut garam. Jadi kalau nggak punya cream of tartar boleh diganti garam. Garam nggak punya boleh diganti air jeruk lemon, bukan jeruk nipis. Nah, air jeruk lemon ya. Tapi nunggu 5 menit. Nah, loyangnya kita pakai 3 buah. Yang satu loyangnya besarnya ukurannya 20x20 atau 22x22, tingginya 40. Ya. Ibu kalau pakai loyang ini, kalau udah beli loyang masih baru dari TBK, sebaiknya begitu beli ibu panggang dulu suhu tertinggi 1 jam. Setelah 1 jam selamanya ibu pakai, tidak perlu dioles loyangnya. Tapi kalau ibu beli dicuci, karena ibu-ibu identik dengan sabun.
Ada papa cuci sabun, apalagi cuci sabun dia aluminium dia bereaksi sehingga lapisannya hilang. Jadi pertama dipanggang dulu 1 jam dengan suhu yang amat tinggi sehingga itu tidak perlu dioles-oles yang tidak pas ya. Dan kalau diloyang jangan yang murah-murah. Ibu-ibu kalau diloyang punya murah yang tipis kayak G-string. Tahu susah nggak tuh? Ya, ibu tahu G-string kan? Dia susah nggak mau pakai G-string nggak boleh. Kalau ibu-ibu ini pakai kalau malam dan bapak sampai beli yang tipis, udahnya nanti rusak. Karena dia cuci mas sabun kan dia aus akhirnya dia lupa. Udahnya yang namanya ibu-ibu ini kalau urut-urutannya di surga ini kan biasanya Tuhan kan paling tinggi ya, baru orang kan. Kalau ibu-ibu lain, Tuhan itu di bawahnya ibu-ibu. Ibu-ibu lebih tahu daripada Tuhan. Ya kan kalau tanya saya, Yogi itu kalau itu kebanyakan nanti kan jadi dia bisa tahu itu loh. Yogi aja nggak tahu dia lebih tahu. Suami pulang malam-malam pasti ke panti pijatnya. Pasti you punya selingkuhan. Pasti macam-macam. Ibu-ibu lebih ke kromo kawan. Ibu-ibu paling benar. Untung susah kan jadi ibu-ibu. Aduh jangan deh. Iya, dia tahu nanti bakal masuk surga apa neraka. Oke, nah udah 10 menit belum? Baru 7 menit teman. Kalau bisa tepat ya ngocoknya ya. Tepat 10 menit kecepatannya sedang. Kalau kuning telur dikocok dengan kecepatan tinggi nanti dia naik. Begitu udah 10 menit dia turun karena selaputnya sudah pecah, airnya dia cair lagi ya. Jadi 10 menit. Kalau pakai hand mixer juga 10 menit ya. Pakai hand mixer. Nah, mungkin ibu yang mau bertanya silakan. Ini udah ibunya udah disaring, putih telurnya udah boleh kocok. Yuk putih telurnya kocok. Ada yang mau bertanya? Buat yang mau bertanya yang di belakang juga boleh ya. Bu dengar berapa ini? Saya mau bertanya tadi kalau mencairkan Mentega itu nggak sampai cair. Cair. Nggak sampai panas. Nggak boleh sampai mendidih. Kalau mendidih berarti butternya kayak digoreng kan? Kalau digoreng kan rasanya lain ya, wanginya hilang. Pengaruh nggak sampai pengaruh tidak sampai ke Oh pengaruh wanginya pengaruh, makanya nggak boleh, tekstur tidak. Ya, tapi itu kalau nggak mau pakai mentega boleh pakai minyak kok. Diganti tapi kan nggak enak ya. Minyak nggak enak butter lah. Bikin kue yang asli bu, jadi orang makan dapat rasa sensasi aslinya. Jangan dimurah-murah. Kalau dimurah-murah kurang bagus ya rasanya nggak dapat. nggak ada wisma misalnya. Oh boleh. Apakah boleh pakai misalnya Margarin. filma yang Boleh. yang campuran blend sama BS. Boleh aja. Yang penting dia jenisnya butter. Ya. Kalau bisa jangan butter semua, ada margarinnya supaya ibu gak jadi kolesterol. Ya. Kadang-kadang ibu suka lupa kalau dia enak semuanya margarin. Nah boleh ya. Jadi kita mau makan yang enak juga harus sehat. Ya. Ikutin saya supaya sehat. Ya. Terima kasih saya. Iya, Pak. Ya. Ada lagi yang mau nanya? Tunggu, yang mau nanya. Oh ini, bentar ya. Bagus banyak pertanyaan. Tunggu telurnya dikocok. Selamat siang. Selamat malam. Saya mau tanya tentang pancake sih. Ya. Jadi saya dulu pernah pakai putih telur, Ya. coba pakai hand mixer. Tapi dia lebih sering split daripada pakai hand mixer. Lebih sering. Split, jadi nggak nyampur. Oh ya. Ya. Apa itu? Apanya nggak nyampur? Antara gula sama putih telur itu kadang kalau udah terakhir putih telurnya malah pisah. Iya, itu namanya crack. Ya. Jadi begini kayak gini ya, ya. Jadi nek kotok putih telur, sepitnya aja gede-gede, cilik baik. Cilik baik ya. Jadi mixernya itu 5 menit, 6 menit sudah cukup. Tapi nek dia crack itu misal putih telur itu ada visilinnya, ada selaputnya. Kalau dikocok dia udah maksimal besar, ibu tetap paksa kocok, visilinnya pecah.
akhirnya keluar cairan, makanya mau jadi crack bawahnya ada air bener-bener, bener atau enggak? Orang bisa. Jadi ibu-ibu yang gawe kue, ada nganggo telur sing tekan kulkas, orang bisa. Jangan ketawa dulu, bener gak sih? Bener ya? Ada, ya, jadi pakainya yang suhu ruangan. Kalau pakai dari dalam kulkas, pisilinya masih tertutup. Kalau pisilinya masih tertutup, dia tidak bisa mengikat oksigen. Jadi kalau cara pengantinnya, malam pengantin kayak sih jenenge kudu di foreplay disit. Wis di foreplay tembene tembus, nek ora tembus adem itu. Orang dikandungnya. Oh setelah buka ini udah ya, tuh. Ini kuning telurnya, kalau orang dulu kuning telurnya udah naik yang dimasukin terigu dulu, betul tak? Karena kuning telurnya dipotong dengan sempurna, kita bisa masukin menteganya. Dia tidak turun karena udah kuat. Tapi kalau dia turun, itu bisa masukkan Viagra ke dalamnya supaya tetap kokoh. Masih gadis ya, Bu? Gadis bohong ya, enggak ya? Nanti tuh diaduk tuh, ya. Pak Yongki, Ya. di belakang kayaknya ada yang mau bertanya. Iya boleh, yang di belakang Saya juga mau nggak apa-apa, belakang. silakan. Boleh. Yang di belakang ada yang mau bertanya? Gak apa-apa, tanya. Ngomong aja. Bu boleh ke sini aja, ke tengah. Ya, lebih baik masuk ke apa-apa. Ya. Ya, wis. Ya. Masuk aja. Kalau misalnya tadi kan saya bilang kalau nggak ada pasar pagar itu boleh pakai minyak. Posisinya Sama timbangannya. sama. Cuman kalau pakai minyak kan nggak punya wangi apa-apa ya. Iya. Padahal orang itu kalau makan sesuatu kan dia cium wanginya, itu penampilannya, betul nggak? Itu kalau suami ibu dulu melihat ibu, kalau ibu nggak ada wangi-wangian, nggak ada rok yang seksi, nggak dekat sama ibu. Makanya dia lihat roknya, penampilannya seksi. Nah itu menteganya ini adalah peran utamanya, mencium dia wangi baru dia mau coba. Ya, sama pun timbangannya. Kalau untuk pencairan mentega segala tadi, kalau langsung dipopor dengan ada airnya ya kalau Oh boleh, kalau ada airnya itu namanya mencairkan mentega kurang kerjaan. Kalau di atas api kita bisa tinggal yang tinggi. Kalau lebih enak lagi dikatapin semalam sama itu di luar kita yang cara. Ya. Gak usah mudah bersati aja. Ya, oke. Ya. Oh namanya, iya. satu lagi Pak. Anak si Jimani. Nanti dulu. Ya, saya mau tolong Ya. tanya. Untuk yang nomor 3, ini kan cairkan bahan C. Sedangkan bahan C kan 2 putih telur, 100 gula pasir dan krim alpukat. Kalau saya kan lebih gampang. Kalau di sini bahan Oh C. sama itu salah tulis ya. Betul-betul resepnya salah ya. Aku maaf ya Bu ya, 74 tahun. Betul, tapi ini gimana ya? Ibu ikutin yang saya sini aja ya, ikutin ya. Oke, ya terigu masukkan. Nah, ini terigu dimasukkan. Aduk. Ini adonannya nggak turun loh Bu, karena kuning telurnya sudah sempurna ya. Ada lagi yang mau bertanya Pak? Ayo, Silakan silakan. dulu ya. Monggo Bu. Selamat Saya malam. mau nanya, saya pernah bikin bolu Ya. di waktu makan itu ngebak, masuk oven itu ngebak, tapi setelah keluar itu dia keras. Oh ya. Apa penyebabnya? Bu, itu namanya apinya kebesaran. Jadi suhu oven, tapi nanti kita belum sampai ya. Nanti sampai saya jelasin ya. Nah ini diaduk rata, lalu putih telurnya kasih dia ke kentelannya ya. Tuh, pakai spatula dong. Oh ya, putih telurnya nggak boleh krek tuh retak-retak bawahnya berair. Nanti kalau dimasukkan ke dalamnya adonannya cair. Ya nggak bagus ya. Tuh ya, masih ada itu apa ekornya, atau orang bilang hidung petruk. Jangan pakai bahasa Inggris, nanti pengertiannya lain ya, hidung petruk. Atau yang belum disunat.
Ya masukin. Kalian gampang. Kadang-kadang suka pakai bahasa Inggris macam-macam, udahnya ngartikannya lain, kacau. Ya Bu. Selamat siang, Chef. Mau Ya. tanya, ini kan kalau yang di nomor pertama kocok dengan kecepatan sedang itu saya mau tanya, kalau orang miskin kan punyanya misalnya pakai tangan ya, Chef, nggak kayak yang ini kaya nggak bisa dia bohong, itu lebih tepatnya. Kalau sedang itu kan kita punya kecepatan 1 hingga 5. Nanti dulu, oke itu saya yang nanya balik. Mixernya di rumah mereknya apa? Rasain loh. Tanya sekarang. Coba bisa kasih tahu maksudnya di rumah. Pakainya Miyako. Oh Miyako tuh orang di Lampung. Ngomongin orang miskin di barang kaya ya. Pakai Miyako. Miyako itu yang mixer duduk apa yang hand mixer? Oh hand mixer. Ya hand mixer. Kalau pakai hand mixer kecepatan tinggi 10 menit. Nah itu maksudnya di satu saat itu kan Paling tinggi, paling tinggi. Kalau yang sedang itu di angka berapa ya, Chef? Nggak bisa. Kalau Miyako hand mixer kecepatan tingginya itu sedang. Oh gitu. Maka tadi saya mau nanya mereknya apa. Nah itu ya. Saya tahu semua mixer orang kaya. Tahu semuanya ya. Jadi nanti pakai kecepatan yang tinggi aja itu 10 menit. Karena Miyako RPM-nya cuma 200 ya. RPM itu rotasi per menitnya itu 200. Jadi yang paling tinggi itu over 240 ya. Oke, udah masuk bukit telurnya udah masuk. Nah, yang 2 bagian masukkan ke dalam loyang. Tuh. Chef, masih ada yang mau bertanya, Chef? Boleh, sebentar ya, sebentar saya kasih Sebentar lagi ya. ya. Kasih minum dulu kopi atau teh. Oh. Nah, sisanya Opi bisa ngebaginya hair dulu nggak tidak? Nah, ya. Dulu satunya udah. Nah, itu hair dulu kasih coklat bubuk hair yang itu. Kasih spatula lagi. Nah, kasih coklat BF. Coklat BF itu adalah coklat Black Forest, bukan Blue Film ya. Coklat BF itu coklat Black Forest ya. Kalau ibu mau yang murah, kasihnya coklatnya coklat pasta. Kalau coklat pasta lebih murah, tapi itu kimia. Kalau coklat BF asli coklat ya. Diaduk rata. Tuh. Lalu kita masukkan ke dalam loyang. Jadi 3 loyang. Tuh. Ya, ovennya nanti panaskan. Nanti kalau kita ngoven, tadi ibu yang nanya oven nih, saya jelasin ya. Karena ini loyangnya pendek, jadi suhunya harus 180 derajat Celcius. Logi itu api bawah atau api atas. Ingat-ingat, saya yakin ibu ovennya konvensional. Konvensional berarti oven listrik, oven gas itu harus api bawah. Atas jangan dinyalakan. Kalau atasnya dinyalakan gosong kuenya. Jadi harus api bawah saja 180 derajat, kita panggang 30 menit. Dari situ. Nah ini saya ketok-ketok gini supaya udaranya naik ke atas, jadi kuenya pori-porinya kecil. Ya, jelas ya? Jelas ya. Ibu mau tanya apa? Begini, Chef. Tadi kan untuk yang bagian yang C yang di teks itu ada 1 sendok teh cream of tartar. Ya. Kalau tidak ada bisa diganti. Nah itu yang tadi mau ya. Cream of tartar kayak jenenge natrium klorat. Kayak jenenge kayak garam. Iya. Nah itu orang garam kena nganggo lemon, aja nganggo jeruk nipis. Iya, diganti air lemon itu kalau digantikan air lemon apa tuh? Timbangannya ya betul. Ya. Terima kasih. Dah, udah dimasukkan ke situ. Udah dipanggang tuh, kita panggang. Berapa tahun tadi bilangnya? 30 menit, udah 30 menit matang. Kalau kuenya sudah matang, dalam keadaan panas, ibu harus simpan di tempat yang kedap, dalam keadaan panas. Biasanya kalau di desa, ini kan kalau Tegal kan kampung ya bu ya. Nah, nggak ngerti ibu-ibunya, begitu matang, kuenya dikipasin biar cepet dingin dilap. Jangan, nanti saat cairnya menguap. Kalau udah menguap, nanti kalau dimakan seret ya, makan seretnya. Jadi harus dikedapin supaya dia tetap tunjukin. Nanti kalau panas-panas gitu kan nanti ada berkeringat. Keringatnya kan nanti bisa jadi jatuh. Itu yang saya bilang namanya ibu-ibu itu di atas Tuhan tuh itu.
Contohnya kok berkeringat kan kalau jamurnya, kalau udah jamur dimakan kan nanti sakit perut. Ibu-ibu lebih tahu itu. Tuhan aja enggak. Tidak Bu, yang keluar keringat itu airnya steril. Yang tidak steril tangan ibu. Ya, biarkan ada airnya ya dilap aja, tutupin lagi sampai dia dingin. Nanti kuenya lentur sekali, ya kuenya enak ya. Oke. Nah, tadi yang ibu nanya soal oven, oh dia udah naik turun. Tadi ibu panasnya mungkin lebih dari 180 derajat, mungkin 200. Kalau 200 dipanggang kan Bu, naik, tapi dalamnya mentah kan Bu. Akhirnya kalau mentah, begitu dikeluarkan kan dia turun. Dia naik lagi bisa naik kalau kita kasih diagram. Tadi terpakai ini. Salah, lu mau belum tahu. Masih bujang belum tahu. Ya. Oke. Sekarang bikin apa? Oh, nah ini ya. Satu sendok ya. Ya, tapi kalau garam setengah. Setengah sendok teh. Iya. Terus tadi adonan yang terakhir itu kan nyampurin coklat bubuk ya, Cak? Boleh kalau mau pakai. Oh, di sini coklat bubuk sama Topiko coklat BL. Ya, nggak apa-apa, dua-duanya lebih enak. Kalau coklat bubuk kita nggak perlu naruh adonan sedikit di mangkok kecil biar cepet rata baru ditaruh. Boleh, itu namanya peran kerjaan. Nanti habis peran kerjaan. Kalau bisa begini deh, mangkok kecil dibawa dulu keliling kota, kalau misalkan baru pagi, nah itu lebih bagus lagi. Seringnya nggak nyambung, Cak. Apanya? Seringnya nggak rata kalau Kata siapa? Ibu suka menduga-duga di kayaknya. Dia susah aja nggak ngomong. Enggak, dia nyampur dengan baik. Oh, mungkin nggak disaring. Coklatnya saring dulu. Berarti rumahnya ada setannya. Panggil Romo ya, ada Romo dulu. Ya. sama ini kalau kita mau sentuh penyebab Bu, ini dibuka, aku nggak kedengeran. mic-nya yang mati. Mic-nya yang mati. Oh, mic-nya yang mati. Tes. Coba. Penyebab kalau kita kue itu mendap, Cak. Adonan yang putih Benar. itu mendap ya, kuenya telurnya. Setelah matang ya. Nah, itu berarti adonannya pada saat dikocok overmix. Bawahnya suka ada garisnya. Ya, itu berarti adonannya encer pasti. Dan adonannya encer, ibu kelamaan ngocoknya. Ya, ibu-ibu ini kalau udah suruh ngocok kelamaan. Hah? Ya, kalau sudah matang, panas-panas, tutupi pakai Tupperware atau kan ada yang baru ada donat, tutupi sampai dingin. Ya udah bisa, itu kalau ngembun pasti ada netes kan, sebelum dia netes ibu lapin lah. Ya kayak mono, kayak mana? Ya, oke, ya. Nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa, ibu ini tahu, tapi ibu ini nyonya, ibu nyonya kan, nyonya. Lihat dari cara pegang mic-nya gini. Kalau nona pegang mic tuh kayak gini. Oh ya, saya mau tanya kayak gini. Tapi kalau nyonya megang mic-nya kayak gini kan, ibu ini gini. Ya, kayak gini. Jadi udah biasa dia pegang. Makanya saya bisa kelihatan ini nona apa nyonya, saya tahu di nyonya. Oke, baik. Kita lanjut dengan banana ya. Banana cream, yang banana cream cheese apa banana? File. Nah ini kita bikin banana cream cheese file ya. Nah ini gampang sekali Bu lihat ya. Kocok bahan as sampai rata betul. Pisang, ini kan? Yang pisang raja sama gula pasir ya. Tuh. Ini boleh pisang raja, boleh pisang Ambon yang asli bukan Cavendish ya. Taunya Cavendish yang kuning dari saya. Harus pisang Ambon lokal tuh yang hijau itu bagus ya. Bisa juga pisang tanduk, pisang raja bulu, pisang serai itu bisa ya. Tapi jangan Cavendish, nggak bagus ya. Kita kocok jadi satu dengan gula pasir 500 gram gula pasir. Tuh ya. Udah dikocok.
Nah, sambil nunggu itu sampai rata betul, lalu masukkan bahan B. B kita siapin, yaitu 10 merah telur dan 5 putihnya. Kita siapin dulu jadi satu. Itu kalau ditimbang beratnya 350 gram. Kalau putih telur beratnya 30 gram, kuning telur 20 gram. Ibu kalau di Indonesia bikin kue telur harus ditimbang. Kalau tidak ditimbang, telur ada yang besar, ada yang kecil, betul tak? Ada yang merah-merahnya 2, ada yang 1. Jadi Bu kalau beli telur kalau bisa yang mendekati ke bulat. Kalau yang mendekati ke bulat telurnya jangan yang lonjong. Yang lonjong putih telurnya paling 10 gram. Tapi kalau yang bulat itu bisa 20 gram. Tambah dia bulat telurnya tambah bagus. Ya. Yang bagus juga umurnya 5 hari dari dia bertelur. Kalau lebih dari 5 hari lifetime kuenya nggak bisa lama. Ya, tergantung juga. Ya. Telur yang paling bagus bisa tahan lama adalah telur bebek. Tapi kalau kita pakai telur bebek, amisnya nggak bisa hilang. Biar ibu kasih SLA kurang. Kedua adalah telur ayam kampung. Ya. Ketiga telur negeri. Mau lebih kuat lagi? Pakai telur apa? Telur cocok. Kumpul juga yang banyak timbang. Oke, ini kita timbang dulu ya. Tadi bahan B 1 sendok makan kopi vanilla butter dan 50 gram santan kemasan. Kenapa Yogi pakai santan kemasan? Masalahnya kalau pakai santan kemasan itu nanti kuenya tahan basi. Kalau ibu pakai santan segar nanti dia mudah basi. Ya benar apa enggak? Ya kan kalau bikin santan gudeg, kolak kan gampang rusak karena santan segar. Jadi kalau bisa pakai santan kemasan. Kamu nanya mereknya apa? Hah? Salah. Ya semuanya aduk jadi satu pakai biskuit aja. Ya pakai biskuit ya masukin semuanya ya terus santannya sudah. Oh pakai biskuit yang kecil aja, yang kecil. Ya. Ya. Ini yang bagian B-nya, kemudian baru kita masukkan bahan E. E adalah nah ini timbangin terigunya jadiin 1 B. Terigu, baking powder, soda kue, susu bubuk, which is premium. Nah ini bahan C-nya ya. Terigunya 400, baking powder, soda kue, susu bubuk, which is premium itu yang ini. Ini which is premium. Ibu, which is premium ini harganya agak mahal karena dia kayak keju Kraft zaman dulu. Keju kan ada 2, yang cheddar, atasnya ada tulisannya proses cheddar cheese, betul nggak? Nah kalau tulisannya proses cheddar berarti dalamnya mengandung terigu, ya. Tapi kalau ini murni, makanya harganya lebih mahal. Dia tidak ada terigunya. Jadi kalau ibu ke Belanda makan keju itu ya makanya yang ini. Ya, ada ibu yang beruntung 1 dapat 2 kilo ya. Tapi yang lainnya nanti semua dapat, tapi yang 170 graman yang kecil. Ya, tapi nanti siapa yang beruntung dapat ini. Makanya mau nyogok saya Pak Suster. Romo juga boleh. Romonya hilang. Romo udah dapat bagian di atas. Oke, ya bagian C. Ya, Aaron lalu masukkan bahan B ke dalamnya. Bahan B mana? Ya, masukin ke dalamnya. Betul ya Bu ya? Kocok bahan A sampai rata betul dan masukkan bahan B. Tuh. Langsung aja ya. Kasih spatula. Oh ya, kocok lagi sampai dia fluffy. Naik ya. Nah. Mau tanya Ya. dari sekian resep ini Masalah keluarga apa? ini saya sekarang ada request kue kita kan buat antara orang sakit gitu. Ya. Orang sakit biar aman, gula pasirnya dikasih dengan gula yang Palatinose tadi. nah komposisinya sama dengan Sama, karena dia gula asli. Cuma di dalam gula itu sudah tidak ada glycemic dan saccharose. Itu 2 penyebab diabetes, jadi dihilangkan. Jadi orang yang sakit juga akan merasakan kuenya manis seperti biasa, cuman glycemic saccharose-nya tidak ada. Harganya mahal, gula pasir 15.000 kan? nggak bisa diganti yang tropikanan itu. Itu obat, itu kimia. Tapi bisa Ya bisa boleh, apa lah. Boleh. terima Iya boleh. Cuman kalau pakai itu kuenya suka ada semu getir karena itu bukan gula asli. Ya, jadi kalau bisa buat ngocok telur pun dia nggak naik. Telur bisa naik kalau dia menggunakan gula yang asli karena dia dapat mengikat oksigen. Tapi kalau pakai gula
jenisnya kayak liput, diabetasol itu soalnya bukan gula, dia nggak bisa mengembang. Ya, jadi harus pakai gula yang benar, yaitu palatinose. Palatinose 1 kilonya 150.000. Kalau gula pasir 15.000 10. Kalau di resep itu pakai 200, palatinosenya harus 200 karena itu gula asli. Ya. Makasih. Ya, ada ya Bu? Ya, Jam, saya mau menyambung pertanyaan Ibu tadi. Ya. Tadi kan gula pasirnya diganti palatinose. Berarti kalau misalnya kebetulan saya kan nggak terlalu suka manis ya. Kalau saya kurangin gula pasirnya, misalnya jadi 400 misalnya, berarti itu nanti pengaruh sama? Tidak, cuma pengaruhnya lifetime-nya berkurang. Segala macam makanan kalau kadar gulanya kurang di dalam makanan itu akan mudah sekali didatangi oleh bakteri. Dimana kalau bakteri masuk itu namanya jenisnya Salmonella staphylococcus, sehingga kue itu tidak tahan lama. Ya, kalau mengikat dengan oksigen, oksigen itu membawa bakteri, sehingga bakterinya masuk ke dalam kuenya bikin tidak lama. Makanya kadar gula harus tinggi. Kalau kadar gula yang tinggi sesuai takaran ya, bukannya tinggi bagaimana ya. Kalau punya saya takarannya di indeksnya 50 udah paling bagus. Bu, saya udah dulu sebentar ya. Yang ini lanjutin sebentar dulu ya, takut turun ya. Kemudian kita masukkan bahan E ke dalamnya. Lalu kita masukkan bahan E adalah 175 gram butter, 100 gram bourbon dan 75 gram butter. Almond butter. Tuh kita masukin ya. Lalu kita kocok lagi sebentar ya. Oke. Bu, kita lanjut lagi, tadi mau masukin ini misalnya. Berarti untuk adonan tetap seperti itu ya, Chef? Maksudnya nggak pengaruh ke adonannya lebih padat atau lebih? Enggak. Cuman kalau kebanyakan kering. Jadi harus pas. Kalau kue yang saya bikin takarannya semua pas. Ya, supaya ada gula kayak manisan kan lama-lama kan ada gula tinggi. Ikan asin dia bisa aja nggak akan dulu kan nggak akan kocok karena ada garamnya tinggi. Jadi kalau itu berlebihan, tapi orang kalau dua-duanya berlebihan masuk rumah sakit sebentar lagi masuk ke rumah. Ya, oke. Ya, masukin ke dalamnya biar rata dan kocok lagi kurang lebih 5 menit saja ya. Nah, setelah itu nomor 3 saring bahan C sudah nanti saring. Nah, nanti masukkan C ke dalamnya dikit-dikit ya sampai rata baru kita masukkan. Sambil menunggu itu saya mau kocok bagian D. Kocok bahan D ya. 450 gram cheese cream. Nah, ini kue agak mahal tapi karena viral di Instagram jadi saya ajarin ya. Bu, ini hasil kuenya kan cuma satu-satu, mungkin kalau dibagi ke semua nggak dapat ya, nanti ada sebagian ada yang dapat ini, ada yang dapat itu, nggak apa-apa ya Bu ya. Yang penting dapat resepnya ya. Paling enak ngomong tadi malam saya udah nyokok 3 loyang. Wah, sistemnya ya, susternya udah dapat sama Romo dipisah. Oh, puji Tuhan. Aja buat suster aja. Nomor itu kocok nanti ya. Cheese creamnya sudah. Ya, lalu kita kasih 50 gram cheese filling itu atau selai keju. Ini yang biasa buat pagi dipakai buat roti pun seperti ini, kejunya enak sekali ya. 50 gram ya. Kemudian 130 gram coklat putih yang sudah dicairkan. Ya. Kemudian 60 gram terigu. Hand mixernya ada. Kemudian 1 butir telur. Nah, ya. Nah, dan kocok dengan mixer mesti cepat karena ada coklat putihnya takut menggumpal dan membeku. Nah, ya, sudah. Lalu nanti masukin ke dalam loyang ya. Ada yang mau bertanya lagi? Boleh. Ya, ya. Kalau misalnya kita bikin beberapa resep ya untuk semua jenis resep hari ini, tapi ternyata ordernya itu hanya muat 1 resep. Untuk resep kedua dan selanjutnya itu apakah adonan bisa memenuhi suhu ruang? Tidak bisa. Harus tunggu sampai kue itu minimal matang baru bisa. Ya, jadi harus sesuaikan dengan ovennya.
contoh bikin Sweetu Surabaya kan satu kali bikin kan bisa 3 loyang, betul nggak? Nah, masukin 2 loyang itu sampai ibu bikinnya per 1/3 resep. Ya, kalau ovennya hanya bisa masuk 1/3 pakai mixer aja bisa. Ya, jangan sekali semuanya ya. Terima kasih. Ya, matiin. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam loyang. Ya, terigunya masukkan ke dalamnya. Dia sampai dikocok pelan-pelan kan. Tuh ya, masukkan terigu ke dalamnya sebentar aja. Ini kue enak sekali, bisa buat Idul Fitri, buat present ke orang-orang ya. Ini kue Indonesia tapi kita pakai keju. Orang di Indonesia rasa yang paling kuat tuh keju sama coklat. Penghobinya banyak tuh dia itu ya, keju sama coklat. Dah matiin. Tuh, terigunya masuknya tadi pelan-pelan ya. Terigu itu adanya di bagian C ya. Ya, matikan, masukin loyang ya. Oke. Nah, aduk rata. Lalu kita masukkan setengah bagian loyang dulu, lalu diisi mangkiling, tahu kan? Tahu kan? Tuh ya, masukkan sebagian dulu. Ini kuenya nanti padat-padat. Demikian tadi liputan demo masak kue-kue klesi dari MasterChef Yongki Gunawan. Terima kasih sudah menyaksikan liputan sampai dengan selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen. Semoga dapat menjadi inspirasi untuk Anda berani usaha di bidang kuliner, khususnya pembuatan cake yang fenomenal, enak, dan yang pasti sehat. Terima kasih. Berkah dalam. Nasi goreng